Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel YouTube Suli Local Guide yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, kesehatan, kebahagiaan, serta kedamaian dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita sehingga masih dapat berjumpa kembali dalam motivasi kali ini. Untuk pertemuan kali ini sengaja saya akan mengangkat tema yang diberi judul "Jangan pernah menyalahkan rencana Allah", karena rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana manusia. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan disimak video berikut sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, sebagaimana judul yang sengaja saya angkat malam ini atau pertemuan kali ini, yaitu jangan pernah menyalahkan rencana Allah, karena rencana jauh lebih indah daripada rencana manusia. Saya akan mengangkat suatu kisah yang pada awalnya berprasangka buruk terhadap rencana Allah, tapi akhirnya berbahagia karena menghindarkan dari musibah atau hal-hal yang lebih fatal dengan cara Allah sendiri yang kita tidak pernah tahu. Yaitu ada seorang tukang tahu yang tiap hari berangkat ke pasar pada jam yang sama, dengan kendaraan yang sama, dengan tempat yang sama. Ketika suatu pagi-pagi seperti biasa, setiap selesai sholat subuh, yang bersangkutan mempersiapkan dagangannya, kemudian memikulnya melewati jalan setapak yang tidak mulus seperti area persawahan untuk sampai ke jalan raya. Kemudian dari situ baru melanjutkan perjalanannya dengan kendaraan yang sudah menjadi langganannya untuk sampai di tujuan untuk menjual. Tapi dalam perjalanan, mungkin ini adalah rencana Allah yang dia tidak tahu apa yang ada di baliknya. Yang bersangkutan terpeleset di pematang sawah, kemudian jatuh, dan semua dagangannya hancur menjadi tidak karuan karena bercampur dengan air di persawahan. Kemudian dia dongkol setengah mati di dalam hati, karena pada hari ini dia tidak dapat mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya karena mendapat musibah yang bagi dia menganggap itu adalah musibah yang cukup mengganggu kehidupannya. Dengan berat hati, si tukang tahu ini memungut tahunya yang sudah bercampur dengan air dan tanah tadi, kemudian kembali ke rumah, bercerita kepada keluarganya bahwa hari ini dia tidak dapat mencari uang karena kena musibah. Sekitar 2 jam kemudian dia mendapat kabar bahwa angkot yang menjadi langganannya setiap hari, setiap jam, dengan tujuan yang sama mengalami kecelakaan yang fatal, sehingga semua penumpangnya termasuk supirnya
tewas. Dari situ dia mulai merasa bahwa dia dilindungi dan mengucapkan, alhamdulillah, untung saya tidak jadi berangkat. Itulah cara Allah menolong seseorang dengan cara yang tidak terduga. Diberi musibah kecil untuk menghindarkan dari musibah yang besar. Jadi jangan pernah menyesali apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena itu sudah merupakan bagian atau takdir kita yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Selalu istilahnya selalu berprasangka baiklah terhadap apa yang dialami dalam kehidupan kita. Setelah merenungi apa yang dialaminya, dia merasa bersyukur karena diselamatkan dari musibah kecil untuk menghindarkan dari musibah besar. Ternyata keajaiban ini tidak berhenti sampai di situ. Itu baru soal keselamatan tadi. Sekarang yang bersangkutan ini kan selalu mencari nafkah dengan cara menjual tahu. Tidak disangka kemudian datang seseorang yang mendengar kabar bahwa penjual tahu ini mengalami musibah kecil sehingga tahunya tidak bisa dijual lagi di pasar. Nah, yang datang ini adalah peternak yang sangat membutuhkan atau sangat tergantung dengan barang-barang atau makanan-makanan, sisa makanan yang tidak bisa dikonsumsi lagi oleh manusia. Hanya mendatangilah si tukang tahu untuk menawar menjadi makanan ternaknya. Setelah terjadi kesepakatan, semua tahu yang rusak tadi diborong oleh si peternak. Dari situ si tukang tahu mengucapkan alhamdulillah yang kedua kalinya. Ternyata musibah kecil yang diberikan kepadanya untuk menyelamatkan dari musibah besar. Dan rezekinya tadi yang tidak jaya didapatkan di pasar yang belum tentu laku, akhirnya di rumah yang dia tidak pernah sangka-sangka justru diborong orang lain. Itulah rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana manusia. Oleh sebab itu, kalau bila mengalami suatu musibah, apalagi musibah kecil, istighfarlah agar tidak berburuk sangka terhadap apa yang telah Allah tentukan atau takdirkan kepada kita. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, doa tidak harus dikabulkan sesuai dengan permintaan, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang diminta. Allah Maha tahu kebutuhan kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Karena itu, janganlah jemu berdoa, juga jangan menggerutu, apalagi mengutuk. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui. Jika Allah menjawab doamu, ia sedang menambahkan imanmu. Jika ia menundanya, ia sedang menambahkan kesabaranmu. Jika ia tidak menjawab doamu, ia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Renungkan itu. Saudaraku sekalian dimanapun berada, jangan pernah lelah berusaha. Karena kita tidak pernah tahu kapan rezeki itu datang. Tidak mungkin ada hasil tanpa usaha dan doa. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus disyukuri. Barangkali itu bisa menjadi petunjuk atau jalan atau proses yang lebih baik dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Saudaraku sekalian,
Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Apabila dalam penyampaian saya ada sesuatu yang kurang pas atau menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon bimbingan kepada saudara-saudaraku yang jauh atau mempunyai ilmu yang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditunggu video-video berikutnya. Dan ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.